Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Kita bahas lagi ngomongin logika berpikir ilmiah ya. Di video lalu kita bahas soal information yang kemudian bisa atau tidak hal-hal atau rujukan yang berasal dari sesuatu yang sifatnya information bisa nggak ya kemudian dipakai jadi rujukan di dunia ilmiah gitu ya. Dan ternyata kan jawabannya sebetulnya kebanyakan tidak. Kalaupun mau digunakan dalam dunia ilmiah, dia hanya digunakan sebagai fenomen, sebagai kejadian yang menjadi objek yang akan dikaji. Bukan referensi, tapi objek yang akan dikaji. Ya, jadi kemarin kita udah bahas soal weblog, ya, tulisan orang yang diposting di blog, tulisan di Twitter, caption Instagram. Itu sesuatu hal yang sifatnya berita aja, informasi aja yang jadi fenomen, yang jadi kejadian di lapangan, yang kemudian jadi objek, yang kemudian dikaji. Objek dikaji, dia nggak jadi referensi. Dia nggak kemudian berubah tiba-tiba statusnya menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan rujukan atau dasar atas hal-hal yang sifatnya ilmiah, nggak bisa. Kalau information ya, jadi paling mentok tuh di situ. Jadi teman-teman nggak bisa bilang bahwa sesuatu itu fakta yang mereka sampaikan bisa jadi fakta, tapi nggak bisa dirujuk untuk sesuatu yang ilmiah, gitu ya. Itu di pertemuan lalu, di video lalu, teman-teman bisa nonton lagi. Nah, sekarang kita bahas lanjutannya, information, lalu naik ke knowledge ya. Ada hal-hal yang sifatnya pengetahuan. Jadi bagaimana kemudian kedudukan atau level dari hal-hal sesuatu yang sifatnya knowledge nih. Dia kan nggak sekedar informasi, tapi informasi yang udah diorganize, ditata sedemikian rupa, jadi khasanah baru, ngasih perspektif baru, atau perspektif yang lebih lengkap, ya dalam berupa knowledge gitu ya, dalam bentuk knowledge. Nah, mungkin teman-teman kemudian mulai bisa membayangkan beberapa karya, belum ilmiah nih, masih karya. Contohnya buku aja. Buku yang kemudian ditulis atas dasar narasi atau pengalaman pribadi. Nah, itu bolehkah kemudian bisa jadi referensi? Contoh misalkan, saya punya pengalaman ke luar negeri, atau saya punya pengalaman kuliah S2, punya pengalaman kuliah S3, lalu saya bukukan pengalaman itu, diceritakan dari A sampai B dalam bentuk cerita pribadi. Walaupun itu faktual, tapi isinya kan pendapat pribadi, ya nggak? Subjektif pribadi, interpretasi diri terkait kejadian yang dialami. Nah, itu juga masih bersifat informasi, cuman lebih terorganisasi. Nah, makanya hal-hal yang sifatnya seperti itu, yang masih persepsi diri, masih berupa kumpulan-kumpulan informasi yang diorganisasi, masih belum jadi rujukan. Ya. Apalagi buku-buku yang narasinya tuh bersifat pribadi, gitu ya. Itu belum bisa dijadikan rujukan, kecuali biografi orang, kehidupan orang lain yang sengaja ditulis oleh penulis yang kemudian melakukan kajian literatur. Itu beda lagi ya. Nah, ini mulai naik level. Jadi level pertama adalah buku-buku yang fiksi. Ya, kayak misalkan teman-teman mungkin baca Harry Potter. Bisakah kemudian Harry Potter kita jadikan rujukan ilmiah gitu ya? Ya nggak bisa. Kalau kemudian Harry Potter kita potret sebagai fenomena, ya, ada orang yang suka Harry Potter, kok perilakunya jadi berbeda, perilaku ini dinamakan variabel apa, itu bisa kita teliti, bisa dijadikan ilmiah. Tapi kalau Harry Potternya jadi rujukan, bahwa ternyata kita kemudian bisa mengangkat sesuatu dengan bilang Wingardium Leviosa, ngangkat sesuatu, itu nggak bisa, itu nggak ilmiah, itu cuman buku yang fiksi, itu nggak bisa kita jadikan referensi atau dasar ilmiah, kan gitu ya, kebayang ya. Nah, termasuk juga kisah-kisah pribadi, ya, walaupun itu bukan fiksi tapi fakta, tapi kan interpretasi ceritanya hasil karangan atau bukan karangan ya, hasil bayangan kesimpulan dari seseorang dan pribadi. Bisa jadi kesimpulannya beda. Jadi kalau saya misalkan cerita soal pengalaman saya S2, orang mungkin bisa ngambil pelajaran dengan baca buku pengalaman saya. Tapi kalau teman-teman mengalami langsung, pasti akan beda dengan pengalaman saya. Karena pengalamannya ini subjektif. Tiap orang punya pengalaman yang beda. Maka dia nggak bisa dirujuk. Nggak bisa dijadikan referensi. Gitu, itu hati-hati. Nah, kalau kemudian buku yang kemudian mendefinisikan atau merangkum pengetahuan-pengetahuan tentang satu hal spesifik,
Bagaimana? Itu baru mulai boleh. Tapi levelnya masih satu tingkat tipis-tipis deket-deket sama yang tadi, yang fiksi tadi ya. Nah, ini non fiksi tapi belum ilmiah. Jadi kita kemudian mencoba tadi yang masukin biografi orang. Cerita dari berbagai macam penulis kita satukan untuk mempersepsi seseorang, menilai seseorang. Itu juga bisa. Tapi masih semi ilmiah gitu ya. Masih boleh ya. Nah, kadang-kadang buku-buku juga pun seperti itu. Jadi kalau saya misalkan ngeluarin buku saatnya curhat dan mengungkap diri, misalkan saya kebetulan nggak lagi pegang bukunya. Saya ngomongin soal self-disclosure di situ. Apakah boleh jadi referensi? Itu udah mulai boleh jadi referensi ketika saya mendefinisikan itu. Karena di dalamnya mulai masukin beberapa literatur lain. Tapi tetap balik lagi. Literatur lain yang saya simpulkan. Gitu ya. Saya ulangi lagi nih. Literatur lain yang saya simpulkan menjadi satu karya, yang karya itu bisa dinikmati lewat buku. Jadi buku itu kemudian levelnya masih satu atas di bawah, satu level di atas kemudian yang tadi non-fiksi, boleh dipakai. Nah, yang boleh dipakai buat rujukan kemudian yang kayak gimana kalau selain buku? Satu lagi yang namanya textbook ya. Nah, kalau textbook itu kemudian dia mengkompilasi bukan cuma definisi-definisi dan teori-teori, tapi dia mengkompilasi hasil-hasil penelitian. Textbook ini jelas referensinya. Dari siapa referensinya? Textbook itu contohnya kayak saya punya buku Social Cognition-nya Fiske dan Taylor ya. Atau ada tulisannya, biasanya buku-buku psikologi itu suka ada tulisannya. Handbook teori itu mulai ilmiah. Mulai boleh dirujuk ya. Tapi dia dalam sifat organize information alias knowledge ya. Organize information alias knowledge. Jadi balik lagi, tidak semua kemudian bisa dijadikan rujukan, tapi dari buku itu kita bisa tahu nih, buku mana yang boleh kita rujuk dan yang enggak. Yang mulai boleh adalah dari mana? Dari tadi, orang yang mengumpulkan, kayak saya nih, bikin buku self-disclosure, atau saya bareng-bareng sama penulis lain. Jadi saya, ada Bu Enda, Pak Hadras, nulis perspektif kami tentang psikologi militer. Lalu kami tuliskan. Jadi masing-masing punya satu artikel, kita kumpulkan jadi satu buku. Nah, itu memang masih perspektif masing-masing. Tapi kalau udah jadikan satu buku, itu jadi literatur yang berbagai sudut pandang. Nah, itu baru mulai boleh dijadikan rujukan. Tapi satu level di atas itu adalah ada yang namanya handbook teori. Jadi buku-buku yang kemudian textbook. Isinya itu memang menjelaskan, mengumpulkan, dan menyimpulkan secara teoritis hasil-hasil penelitian. Handbook teori gitu. Tapi kalau yang mau benar-benar ilmiah, kita akan bahas di mulai video yang selanjutnya ya. Video kali ini sampai situ dulu. Jadi ada informasi-informasi yang kemudian oleh orang-orang diorganize jadi sebuah buku. Jadi sebuah teks. Nah, ada yang textbook, bagus bisa jadi rujukan buat kita. Ada yang cuma sekedar wawasan pengetahuan biasa. Gitu. Nah, dari sini teman-teman tahu ya, ketika merujuk sesuatu untuk mendudukan sesuatu lebih ilmiah, perlu kewaspadaan, perlu awareness lebih baik. Itu aja, terima kasih sudah nonton dan nyimak video ini. Jangan lupa simak logika berpikir ilmiah selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even though you don't know I exist, I will always pray for you. You'll be mine forever, 24